Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Masail ya? Iya. Masail sama syarah insyaallah. Baik. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Fihi masailun al-ula tafsir ayatin nisa'i. Ats-tsaniyatu tafsir ayatil ma'idati. Ats-tsalisatu tafsir ayatil kahfi. Iya, 3 ayat disebutkan al-musannif rahimahullah di matan di surah Nisa, jelas ya bahwasanya di antara orang Ahlul Kitab ini ada diberikan kitab namun mereka ada keimanan kepada al-jib. Jib ini adalah sihir dan tagut syaitan. Ada yang jatuh dalam kesyirikan. Kemudian yang kedua, Al-Maidah dikatakan di akhir dari ayat siksaan yang paling jelek siksaan di sisi Allah SWT dikatakan wa abadat tagut. Iya, ini menunjukkan orang terdahulu dari sebelum kita ada yang menyembah tagut. Kemudian yang terakhir qala alladziina ghalabu 'ala amri lanattakhidanna 'alaihim masjid. Yang terdahulu juga orang terdahulu itu jatuh dalam kesyirikan bagaimana mereka gulu terhadap orang soleh, dan pendalilannya yang 3 ini itu kembali ke satu hadis, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri, la tattabi'anna sanana man kana qablakum, betul-betul kalian akan mengikuti jalan kebiasaan orang terdahulu sebelum kalian. Iya, sebelum kalian ya. Mereka di sini ada menyembah tagut, kemudian ada yang beriman kepada jib, kemudian ada yang gulu terhadap orang soleh, dan semua ini adalah kesyirikan. Nah, ini bantahan untuk orang yang mengatakan umat ini tidak jatuh dalam kesyirikan. Nah, Ar-rabi'atu wa hiya ahammiha ma ma'na al-iman bil jibti wat taguti mawdi'. Hal huwa al-i'tiqadu qalbin aw huwa muwafaqatu ashabiha ma'a bugdihi wa ma'rifati butlanihi. Di sini kata beliau yang paling terpilih di sini ketika seorang ada keimanan terhadap jib wa tagut. Kata beliau, apa makna dari keimanan berjib wa tagut? Fi hadhil mawdi'. Hal huwa i'tiqadu qalbin, bentuk keyakinan hati akan sihir dan syaitan ini dari apa yang mereka lakukan. Kemudian au huwa muwafaqatu ashabiha ma'a bugdihi wa ma'rifati butlaniha, atau sekedar penyelesaian saja. Iya, ikut terhadap pelaku dari hal tersebut. Bersama itu ada keyakinan bahwasanya kita ini tidak meyakini akan sahihnya dari ini, kita yakini kebatilannya. Maka dari permasalahan ini disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau dia meyakini bahwasanya ini benar, iya, dan dia ridha dari kekufurannya tagut dan sihir dan apa namanya syaitan ini, iya, maka dia masuk dalam hal ini. Maka ini adalah kekufuran. Namun kalau dia mengikuti namun tidak ada keyakinan disebutkan, maka ini tidak masuk. Maka ini tidak masuk. Jadi namun hakikat dari yu'minu al-jibd wa tagut di sini adalah i'tiqadul qalb, jelas. Ini yang menjadikan seorang kafir karena beriman kepada sihir, meyakini sihir itu dan meyakini syaitan, Naam. Al-khamisatu qawluhum anna al-kuffara alladhina ya'rifuna kufrahum ahda sabilan minal mu'minin. Lihat, kata beliau, wa qawluhum anna al-kuffara alladhina ya'rifuna kufrahum. Jadi ya, orang-orang kufar, ya, ucapan mereka bahwasanya orang kafir yang mereka tahu kekufuran mereka itu ahda sabila minal mu'minin. Ini dalam ayat wa yaquluna alladziina kafaru, dalam ayat alam tara alladziina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna alladziina kafaru haula'il ahda minal ladziina amanu sabila. Nah, ini satu kebatilan ya. Bagaimana bisa kekufuran ini adalah jalan yang lebih berpetunjuk daripada jalan dari kaum mukminin. Iya, jelas jalan mereka jalan yang batil.
dan jalan kaum ini adalah jalan yang berpetunjuk. Nah, السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. قال yang keenam, hiya al-maqsud bitarjumah anna hadha la budda an yujad fi hadhihi al-ummah, yaitu apa? Asyirk. Kama taqarrara fi hadis Abi Sa'id. Ini pendalilan jelas. Jadi maksud dari terjemah ini hadis yang keempat ini atau dalil yang keempat, yaitu hadis Abi Sa'id. Inilah menjadi putaran dari ayat 3 ayat di atas. Iya. Jadi ayat di atas yang menjelaskan tentang keadaan orang terdahulu saja. Ya kan? Di antara mereka yang diberi kitab, kemudian mereka iman pada tagut, iman pada syaitan, kemudian ada yang gulut terhadap orang soleh, membangun masjid di atas kuburannya, kemudian ada yang menyembah tagut. Lalu apa hubungannya dengan umat ini? Disandingkan dengan hadis yang setelahnya. Ini terjemahnya. Bahwasanya umat ini akan jatuh dalam hal yang dilakukan oleh umat terdahulu. Kemudian dirinci apa yang dilakukan umat terdahulu? Itu menyembah tagut, menyembah sihir. Berarti menunjukkan umat ini akan jatuh dalam kesyirikan. Jelas, tidak aman dari kesyirikan. Ini bantahan terhadap dalil yang mereka pakai. Inna syaitana qad aisa ay ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Dan kita sudah beri tambih ya, 3 itu ya. Apa maksud dari hadis itu? Nah, السابعة تصريحه بوقوعها أعني عبادة الأوثان. Qala, kata beliau, penegasan dengan ucapan dengan terjadinya kesyirikan ini, yaitu a'ni ibadat al-awthan. Ini dalam hadis ya, dalam hadis. Kata Nabi SAW di riwayat dari Al-Barqani, Ahmad bin Muhammad, dikatakan hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan. Tasrih, tidak akan tegar kiamat sampai ada sekelompok dari umatku yang menyembah awthan. Tasribi wuku'ihi, penegasan akan adanya ini orang yang menyembah awthan dari umatku. Itu menunjukkan bahwasanya umat ini tidak selamat dari kesyirikan. Tidak selamat dari kesyirikan. Naam. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق. Terus. وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر الأسر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. Lihat, kata beliau yang ke-8 dari perkara yang sangat menakjubkan. Ini menakjubkan bentuk al-ajab, al-inkar, bukan istihsan. Kalau istihsan itu kata Nabi SAW, yu'jibuni tayammunu fi tana'uli wa tarajjulihi. Kalau ini al-ajab istihsan namanya. Kalau ini ajab al-inkar, pengingkaran. Ta'ajub dalam sisi mengingkari. Qala khuruju man yad'i an-nubuwah mislul Mukhtar ibn Abi Ubaid As-Saqafi. Mengaku nabi ma'a takallumihi bisyahadatain. Bersama dia ini adalah orang yang mengucapkan syahadat, 2 syahadat, wa tasrihihi, dan bentuk penegasannya bi annahu min hadhil ummah, dari umat ini. Perhatikan, wa anna rasul haq, dan rasul ini Nabi SAW itu benar, dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia rasul berarti dia nabi, jelas. Iya. Qala wa anna al-Qur'ana haqqun, dan dia juga menegaskan bahwa Al-Qur'an itu hak, benar, tidak ada kedustaan padanya. Taib, kata beliau, wa fihi, dalam ucapannya semua ini Al-Quran hak, Rasul hak, ya, dan dari umatnya, anna Muhammadan, dalam Al-Quran ini anna Muhammadan khatamun nabiyyin, ada dalam surah ya, walakin khatamun nabiyyin. Kalau kalau dia membenarkan Al-Quran, dalam Al-Quran sendiri itu apa? Ada yang menegaskan Al-Quran, Nabi SAW adalah penutup para nabi. Lalu mengapa dia mengaku nabi? Qala wa ma'ahada, ini yang paling menakjubkannya, bersamaan dengan itu yusaddiqu fi hada kullihi,
sebagian dari umat membenarkan semuanya. Ma'at tadadi wa'adihi, atau disebutkan ma'ada yusaddiqu fi hadi kulli, maksudnya dia al-Mukhtar ini, afwan. Bersamaan adanya apa? Tanakut, jelas. Iya. Jadi dia mengaku bahwasanya Al-Quran benar, bahwasanya dalam Al-Quran ada penyebutan Nabi SAW penutup para nabi. Namun dia apa? Akui dia adalah nabi. Bagaimana caranya? Dia sebelum Nabi Muhammad atau bagaimana? Hah? Ya? Perhatikan. Qala rahimahullah wa qad kharaja al-Mukhtar fi akhir asr as-sahabah. Itu Abdullah bin Zubair. Wa tabi'ahu fi'amun katsiratun, dan diikuti oleh kebanyakan dari kelompok dari manusia. Perhatikan, ini perkara yang ajib. Dia dan siapa yang mengikutinya? Iya, dia dan siapa yang mengikutinya. Terakhir atau yang ke-9, التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. Ini dalam riwayat terakhir ya, dari riwayat Al-Barqani. Iya. La tazalu ta'ifatun min ummati al-haqqi mansuratun la yadurru man khadalahum hatta yati amrullah tabaraka wa ta'ala. Naam. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. Iya, demikian pula dari tanda yang sangat agung bahwasanya mereka ini bersama sedikitnya itu tidak membahayakan siapa yang ingin siapa yang mencelanya, siapa yang menghinanya, dan siapa juga yang menyelisihinya. Tidak ada membahayakan dari apa yang mereka lakukan pada ahli sunnah wal jamaah, celaan dari memberi lakop-lakop lah, apalah, ya. Karena seorang kalau di atas hak itu akan ada terus penolong. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis. Oleh karena disebutkan al-bisyarah, bentuk kabar gembira di yang ke-9 tadi, bi annal haqqa la tazulu bil kulliyah, tidak akan hilang secara keseluruhan. Nada, akan tetap ada yang membawa al-haq itu. Kemudian disampaikan kepada manusia. Kama zala fi ma madha, sebagaimana hilang pada apa yang sebelumnya dari umat. Kemudian bal la tazalu alaihi ta'ifah, terus akan ada orang yang memegang kebenaran walaupun dia sendiri. Ya, bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian الهادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. Bahkan ini syarat sampai dekatnya hari kiamat, bukan tegak ya. Karena kalau sudah tegak itu tidak ada yang tersisa kecuali syirarun nas ila qurbi as-sa'ah. Sampai datang angin yang menghembuskan yang dihirup oleh manusia yang beriman, kemudian dia meninggal dan tersisa dari syirarul khalq. Naam. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثلاثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. Kata beliau yang ke-12, apa yang pada hadis ini terdapat tanda-tanda yang sangat agung. Di antaranya pengkhabaran Nabi SAW bahwasanya dia diperlihatkan untuknya dari bumi ini timur dan baratnya. Kemudian beliau Rasulullah mengkhabarkan bahwasanya ini akan terjadi. Iya. Kepemilikan dari hamba-hamba umatku ini akan memiliki dari apa yang ada di timur dan barat. Bi khilafi al-junubi wasyamal, berbeda dengan dari arah selatan ke timur. Ini disebutkan karena risalah Nabi SAW itu banyak tersebar dari ke negeri timur dan barat. Iya.
timur dan barat. Berbeda dengan ke selatan dan utara ya, utara bukan iya, selatan janub, selatan syamal, utara. Kemudian wa ikhbaru bi annahu utiyal kanzain, itu Kisra dan Qaisar. Kemudian kata beliau, ini sudah dalam hadis semua. Wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummati fil itsnain, dijawab dua. Wa ikhbaru bi annahu muni'a as-salis. Jadi dijawab dua ya. Tak kala meminta bahwasanya di doa yang pertama dalam hadis tidak berikan kegersangan, tidak dibinasakan dalam 1 tahun penuh dengan pacekik dan selainnya. Ini dijawab oleh Allah SWT dalam hadis. Di doanya terjawab. Kemudian yang kedua, dijawab tapi dengan syarat. Ya, dijawab tapi dengan syarat. Kalau dia tidak saling memberikan membinasakan satu sama yang lain, maka musuhnya tidak akan menguasainya. Kalau ini jawab. Tapi kalau dia sebagian dari yang lain itu saling menguasai, saling menawan dari yang lainnya, maka ini tidak akan dijawab. Oleh karena itu kata beliau, wa ikhbaru bi annahu muni'a as-salisah. Iya. Yaitu dari doa Nabi SAW, semoga mereka ini tidak saling menawan, bunuh-membunuh, menghancurkan sebagian dari yang lain. Ini tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tatkala tidak dijawab ini, mereka pun dikuasai oleh musuhnya. Jadi 3 doa, 1 dijawab, 1-nya dengan syarat, kemudian doa yang ketiga yang tidak dijawab sehingga mempengaruhi doa yang kedua. Kemudian wa ikhbaruhu bi wuqu'is sayf wa annahu la yurfa' idza waqa'a, itu adanya peperangan antara perang saudara. Ini wa annahu la yurfa' idza waqa'a. Nah, ini tatkala terjadi dari pembunuhan Utsman bin Affan. Tatkala terjadi peperangan, maka peperangan itu tidak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Iya. Qala wa ikhbaru bi ihlaki ba'dihim ba'dha wa yasbi ba'dihim ba'dha. Ini saling membinasakan satu sama lain, kemudian saling menawan satu sama yang lain. Qala wa khawfihi ala ummati min al-a'immatil mudillin. Ini ada 3. Ada yang sebutkan. A'immatul mudillin siapa? Al-ulama wal-ubad wal-umara. Al-ulama karena didengar ucapannya, nasihatnya. Al-ubad karena ibadahnya, zuhudnya ini, sehingga orang sebutkannya dalam satu, siapa namanya, Abdullah bin Karram kalau salah, dari Karramiyah ini, itu pengikutnya ini pendiri dari Al-Karramiyah ini, itu Abdullah bin Karram atau Muhammad bin Karram, saya lupa. Dia orang yang tidak tahu baca Quran, baca tasyahud pakai bahasa Ibrania. Ditanya di mana untuk mengambil ilmu, ditanya sama Malik. Iya, dari raja di situ. Enggak, saya tidak belajar. Terus ini wahyu dari Allah. Dia bilang begitu. Coba tasyahud. Suruh tasyahud pakai bahasa Ibrania, tidak tahu bahasa Arab. Masuk di suatu negeri, keluar ikut bersamanya 80 orang. Ditanya kenapa bisa dilihat kenapa bisa diikuti? Karena zuhudnya, ibadahnya. Tadi kan tertipu. Oleh karena itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Takut pada a'imah mudillin, ya, a'imah yang menyesatkan. Kalau pemerintah didengar apa? Ucapannya, ditaati. Jadi hati-hati. Inilah yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Qala wa ikhbaru bi dhuhuri al-mutanabbi'in fi hadhihi al-ummah wa ikhbaruhu bi biqa'i ta'ifatin mansurah. Lihat, ini dari pengkhabaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya al-haq tidak akan hilang, akan ada terus yang ngomong, yang menyampaikan dari kebenaran itu sampai dekatnya hari kiamat. Kemudian wa kullu hadza waqa'a kama akhbar, terjadi.
min alamatin nabi al-nubuwah wa ma'a anna kulla wahidatin minha ab'ad ma yakunu fil uqul, dan sebagian satu dari apa yang dikhabarkan ini sangat jauh dari akal. Ya, sangat jauh dari akal. Ini namanya wahyu, ya, ilmu ghaib yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Oleh karena itu ilmu ghaib ada dua. Ilmu ghaib al-mutlaq, nah ini tidak ada hubungannya dengan yang lain dari Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha indallah. Ini tidak ada. Ada ilmu ghaib tapi muqayyad. Iya, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Iya, disampaikan kepada Rasulnya. Di surah Al-Jin apa? Apa di surah Al-Jin? Illa man irtada min rasulin. Nah, itu disebutkan. Kecuali siapa yang Allah ridhoi dari Rasulnya untuk disampaikan apa? Ilmu ghaib. Namanya ilmu ghaib tapi muqayyad. Muqayyad. Diketahui siapa yang Allah berikan pengetahuan dari ilmu ghaib, tidak untuk yang lain, tidak untuk yang lain kecuali Rasulnya. Nah, 2 menit lagi. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. Iya, batasan dari ketakutnya Nabi SAW terhadap umatnya dari a'immatul mudillin. Ini tiga ya, umara, ulama, wal ubad. Nah, الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. bentuk peringatan dari makna ibadatul awthan. Apa ibadatul awthan? Bukan diartikan ibadatul awthan itu sujud saja, ruku saja. Ya, tidak. Tapi bagaimana seorang mengikuti juga dari orang-orang yang sesat, itu bagian dari ibadatul awthan. Oleh karena itu katakan khufu ala ummati min a'immatil mudillin. Iya, ketaatan ini sebagaimana dalam hadis ya, di apa namanya, ittakhuduna ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, ya kan? Kemudian kata Adi bin Hatim, innahum la ya'buduna, mereka tidak menyembah, tidak sujud padanya. Kemudian kata Nabi SAW, bukankah mereka menghalalkan apa yang mereka haramkan, apa yang Allah haramkan, dan mengikuti penghalalan yang mereka halalkan dari apa yang Allah haramkan, dan mereka mengikuti penghalalan mereka apa yang Allah haramkan. Nah, bilang iya, dzalika atau tilkal ibadah, itulah ibadah. Makanya dikatakan apa? Syirik fit ta'ah namanya. Kalau disebutkan al-musannif di sini sendiri dalam kitabnya Ad-Durrun An-Najdiyah fi ajwiyatin Ad-Durratus Saniyah fi ajwiyatin Najdiyah, dikatakan syirik at-ta'ah dari sisi ketaatan, karena dia menjadikan kesyirikan terhadap Allah SWT dari sisi penghalalan dan pengharaman. Nah, selesai. Insyaallah baca ya. Ini pendek. ثم قال مالك رحمه الله تعالى الشرح باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منه وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة، والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على الإسلام ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم وسمى ذلك توسلا لا عبادة فإن هذا باطل. Iya. Jadi maksud dari terjemah ini kata beliau itu bentuk peringatan dari kesyirikan dan takut dari kesyirikan. Ini jelas. Wa annahu min amri waqi', pada perkara yang terjadi dari umat ini. La mahalata, bukan hal yang mustahil. Maksudnya hal yang mustahil tidak terjadi di umat ini, walaupun datang Rasul, turunkan kitab. Ini istidlal mereka, ini supaya mereka membenarkan perbuatan mereka, bukan kesyirikan. Ya, jadi mereka menganggap seperti itu. Dan juga maksud dari terjemah ini kata beliau, "Raddu 'ala man za'ama anna man qala la ilaha illallah", dia sudah bilang la ilaha illallah, wa tusamma bil Islam, dan dinamakan dengan Islam dia. Tapi annahu yabqa 'ala islamihi, dan dia tetap dengan keislamannya karena sudah bilang la ilaha illallah, walau fa'ala ma yunafihi, walaupun dia melakukan apa yang menafikan dari keislamannya itu. Iya.
minal istighosati bi ahlil kuburi wa du'ahim, dari perkara-perkara ibadah seperti istighosa kepada ahli kubur, berdoa kepadanya. Ini menafikan tauhid. Ya, tidak ada dari makna dari la ilaha illallah itu, tidak ada. Sekedar diucapkan saja. Namun oleh karena itu dikatakan Islamnya seorang dalam di dunia, hukum di dunia Islamnya itu ada dua. Pertama, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dihukum Islam. Yang kedua, dia menanggalkan apa yang menafikan dari la ilaha illallah itu. Perhatikan, ini dikatakan Islam. Jadi Islamnya seorang itu ada dua. Iya. Kalau Islamnya di dunia, dianggap Islam di dunia kalau terpenuhi dua syarat. Dikatakan syarat la ilaha illallah fi dunia, dikatakan dia pertama, dia harus mengatakan la ilaha illallah jelas. Kalau tidak ngomong, tidak bisa masuk Islam, ya kan? Yang kedua, dia harus meninggalkan apa yang menafikan, apa yang membatalkan dari tauhid itu. Seperti ini, orang berdoa di situ, itu perkara yang membatalkan keislaman. Tapi kalau di akhirat, itu syaratnya itu yang 8 atau yang 9, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyad wa qabulilah. Kemudian ditambah dengan al-kufr amma siwa. Iya, ini di akhirat. Kalau dia di akhirat, dia bawa 8 syarat ini, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa samma dzalika, dia namakan perbuatannya ini namanya tawassulan. Iya. Dikatakan kaidahnya apa? Apa kaidahnya? Al-asma la tughayyiru hal aqa'iq. Nama itu tidak merubah hakikat dari perbuatan itu, tidak ada. Mau namakan tawassulan, mau namakan apa, ya. Tapi kalau hakikatnya seperti itu adalah ibadah, tidak akan merubah. Nah, ini kaidah tersendiri, akan datang nanti. La ibadatan, dia dinamakan ini bukan ibadah, tapi tawassulan. Ya. Bukan ibadah namanya, tapi perbuatannya ibadah. Antum cuma ganti nama, tawassul. Bagaimana caranya antum berdoa istighosah pada kubur? Orang meninggal. Apa yang antum harapkan dari dia? Dia orang mati juga, belum tentu dia selamat juga. Dia saya takut. Qala fa inna hada batil. Batil dari sangkaan ini, menyangka bahwa saya umat ini tidak masuk, tidak terkena apa? Syirikan. Kemudian apa yang dilakukan dari orang yang jatuh dalam kesyirikan seperti istighosah itu bukan syirik, ibadah, tapi apa namanya? Tawassul. Ini batil semua. Mau tawassulan mau apa terserah. Ya. Pada ikatnya itu adalah kesyirikan. Nah. Fa innal wathna ismun jami'un likulli ma ubida min dunillahi la farqa bainal asjari wal ahjari wal abniyati ولا بين الأنبياء والصالحين والطارحين في هذا الموضع وهو العبادة فإنها حق الله وحده فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وثنا وخرج بذلك عن الدين ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام فكم انتسب إلى الإسلام من مشركين وملحد وكافر munafiqun. Iya, walam yanfa'hu intisabuhu, ya. Kata beliau, fa innal wasan, ini bantahan lain lagi untuk orang yang mengaku ini. Jadi dikatakan umat ini tidak masuk dalam orang yang jatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena orang terdahulu itu cuma menyembah wasan. Wasan artinya mereka apa? Batu, pohon. Ya kan? Sedangkan kita ini bukan menyembah wasan. Tidak ada. Kita menyembah orang soleh. Orang soleh, bukan patung ini. Orang yang punya kedudukan di sisi Allah, hidupnya bergelimang dengan ibadah. Perhatikan. Nah, ini bantahan lain lagi. Kita katakan wasan itu, kata beliau, wasan itu ismun jami', nama yang mencakup likulli ma ubida min dunillah. Ini wasan. Kullu ma ubida min dunillah fa huwa wasan. Ya, dikatakan qala la farqa, tidak ada perbedaan antara bainal asjar wal ahjar wal abniyah,
Tidak bilang mau bangunan, mau tembok-tembok dibangun ditulis itu, atau pohon, atau batu-batu dikeramatkan apa. Wala bainal anbiya, tidak ada juga perbedaan antara nabi, orang soleh, toleh. Iya, soleh dan toleh. Kalau soleh bagus, kalau toleh ini lawan dari soleh. Fi hadal maudi', perhatikan, tidak ada perbedaan, namanya wasan, kullu ma'budu min dunillah. Jadi jangan bilang oh orang musyrik terdahulu jatuh kesyirikan karena dia menyembah ini. Kalau kita tidak, kita kan orang soleh. Iya, antum dihargai orang soleh, masya Allah. Dia lebih soleh daripada antum, dia bilang begitu. Iya, tidak dilihat dari situ, tapi dilihat apa yang kau lakukan pada orang soleh itu. Kalau kau cinta pada orang soleh, namanya hubbu fillah, itu ada dalam agama. Tapi kalau hubbu ma'allah, itu tidak ada. Harus dibedakan hubbu fillah wa hubbu ma'allah. Tidak boleh disamakan. Kalau hubbu ma'allah berarti kau samakan dia. Ya, wa minan nasi ma yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ini ma'allah. Iya. Tapi kalau man abghada fillah wa habba fillah, ini namanya apa? Cinta fillah karena agamanya. Iya. Qala wal ibadah fa inna haqqullah, ibadah hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terutama lagi dikatakan doa, ya. Faman da'a ghairallah au abadahu faqad takhadha wasanan wa kharaja bidzalika an dinihi. Kalau dikatakan bagaimana cara doa itu ibadah? Jelas. Ad-du'a huwal ibadah, nas jelas. Sekarang perbuatannya antum ke orang meninggal itu apa antum? Hah? Apa antum minta? Saya cuma minta ini, itu doa namanya. Doa itu ibadah. Berarti antum beribadah kepada penghuni kuburan, itu kesyirikan. Itu kesyirikan. Dan betapa banyak orang terdahulu menyembah orang malaikat, menyembah nabi. Bukan cuma antum. Banyak orang terdahulu. Jadi jangan berdalih bahwa orang terdahulu cuma menyembah pohon-pohon, batu. Ada orang menyembah. Terdahulu menyembah dari dan sudah lewat ya di pembahasan di mana? Di Qaulul Arba'. Hasan. Qala walam yanfa'hu intisabuhu, dan tidak bermanfaat penyandarannya dia ilal Islam, muslim. Iya, tidak ada manfaatnya. Iya, Islam KTP. Hah? Fakam min intasaba ilal islami min musyrikin aw mulhidin wa kafirin wa munafiq. Banyak yang disebutkan kepada Islam pada hakikatnya dia musyrik, mulhid, kafir, munafik. Qala wal ibratu bi ruhid din wa haqiqatihi la bi mujarradil asami wal alfadhi allati la haqiqata lah. Jadi ibrah itu bagaimana bi ruhid din, bagaimana ruh dari agama itu, hakikatnya itu al-azamah wal mahabbah. Iya, itu dia. La bi mujarradil asam, bukan sekedar nama saja, nama oh muslim. Iya, namanya muslim, namanya soleh, ya kan? Tapi bukan soleh, toleh. Iya, jadi nama bukan hakikat itu. Qala allati la haqiqata, tidak hakikatnya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia namakan namanya Al-Ghafur, itu jelas. Ya, begitu pula Nabi SAW. Tapi kalau orang lain, itu kadang namanya Masya Allah. Iya. Siapa namanya orang Yahudi yang atau Nasara Yahudi yang menganggap Ali sebagai sembahan? Siapa namanya? Abdullah bin Sabah. Apa namanya? Abdullah. Subhanallah. Abdullah bin Sabah dikatakan anta ilah. Bagaimana caranya nama Abdullah? Harusnya apa? Abdul Ali berarti harusnya. Iya kan? Berarti dia tidak tahu namanya saja Abdullah, tidak tahu hakikatnya apa namanya. Iya, harusnya dia tanya bapaknya. Iya kan? Harusnya dia tanya bapaknya. Kenapa dinamakan Abdullah? Karena antum hambanya Allah, bukan hambanya Ali. Maka sembah Allah. Begitu maksudnya. Ya, ini penting untuk kita pahami. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.